Ya Rabbi salli, ya sama-sama, ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sama-sama. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi sallu ala Nabi Muhammad alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. رداك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد وعلى النبي ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. رافق لنا خير خلقك جماع. يا ربي صل على محمد. على النبي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
بان لنا يا حبيبنا يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك وهذا المقام يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Sejenak Bapak Ibu kita mendengarkan ceramah agama dari dai cilik kita, santri cilik kita. Ini masih belajar menyampaikan agama. Jadi kalau ada salahnya tolong dimaafkan Bapak Ibu, karena sering dikatakan jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Walaupun yang menyampaikan masih kecil, masih anak-anak, tapi kalau disampaikan tentang agama, disampaikan kebenaran, kita siap menerimanya insya Allah. Nah, kepada santri kami yang bernama Habib Bukhari yang berasal dari Sidokono, kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini, menit ini, dan jam ini kita masih dapat hadir di majelis salawat. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada hadibaan junjungan alam Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Juhrina wa Maulana Muhammadin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberi untuk kita. Karena beliaulah kita mengenal Allah, karena beliaulah kita mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh, dan karena beliaulah kita mengetahui hidup ini ada limitnya dan mati bukanlah dari segalanya. Sampai Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, bersalawatlah engkau atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengucapkannya dengan rasa penuh hormat. Dan ada satu hadis yang berbunyi, Man shalla alayya wahidatin sallallahu alaihi asrah, yang artinya barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan bersalawatnya 10 kali. Hadirin, salawat Allah kepada kita itu tidak sama seperti kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawat Allah kepada kita ini seperti memberikan rahmat atau kesayangan.
Begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah dan para malaikatnya pun bersenantiasa bersalawat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah yang mana ada seekor burung pipit yang setiap harinya bersalawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap ia berzikir itu, hadirin, dilihat oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika malaikat-malaikatnya Allah pun tidak melihat burung itu berzikir dan bersalawat. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kemanakah burung pipit yang sering bersalawat dan membesar-besarkan namamu itu, ya Allah?" Allah menjawab, "Wahai malaikat, pasti nanti engkau pasti akan mengetahuinya." Betul saja, hadirin. Tidak berkelang berapa lama, burung itu datang dengan muka yang sangat sedih. Lalu Allah bertanya, "Wahai burung pipit, mengapa mukamu sangat sedih? Curhatlah kepadaku," berkata Allah. Lalu burung pipit itu pun berkata, "Ya Allah, mengapa engkau hancurkan sangkarku tadi malam, ya Allah, dengan anginmu itu, ya Allah?" Allah pun menjawab, "Wahai burung pipit, tadi malam kenapa aku hancurkan sarangmu? Karena ada satu ekor ular yang ingin memangsamu. Makanya aku tiupkanlah angin yang sangat kencang ke arah sangkarmu itu, agar sangkarmu itu jatuh dan kamu itu bisa pergi, dan kamu tidak jadi dimangsa ular itu tadi." Makanya hadirin, kita jangan sering seujun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah itu sudah yang terbaik kepada Allah. Dan seringlah kita berzikir dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi tepuk tangannya Pak Ibu. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi di setiap malam Jumat mungkin ada yang dengar ada salawatan dari pesantren, itu memang khusus untuk santri dan santria, karena malam Jumat ini malam yang paling bagus, malam yang paling agung untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah salawat kita buat belajar muhadharah. Muhadharah itu belajar ceramah. Tapi dulu sering kiai saya menyampaikan, anak-anak belajar muhadharah itu bukan mau pandai ceramah, enggak, mau jadi ustadz kondang, enggak. Belajar muhadharah itu maksudnya biar pandai menyampaikan. Karena kalau ilmu kita banyak nggak pandai menyampaikan, kurang bermanfaat kepada masyarakat. Walaupun ilmunya sedikit tapi pandai menyampaikan, ini salah satu sarana dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Ananda Habib Bukhari dan yang lain menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang tidak punya uzur, kita berdiri. Yang Bapak Ibu punya uzur tetap boleh duduk. Kita berdiri ini semata-mata untuk mentakzim, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mahadul Qiyam ini detik-detik dikisahkannya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, seluruh sahabat menyambut dengan berdiri. Kita tidak berjumpa dengan Nabi, setidaknya kita merasakan bagaimana para sahabat senangnya menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hajat, sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permintaan, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, adukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan masalah, Allah yang menyelesaikan masalah. Yang punya penyakit, minta kesembuhan daripada Allah Subhanahu
dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Rasulullah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. الشافع يا رسول الله قدرين يا رسول الله يا الله banyak hajat kami ya Allah, ya Allah banyak keperluan kami ya Allah, Kau zat yang maha tahu ya Allah. Sama-sama ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا ذا القدر الأرفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا يا إمام أهل الرسالة مرحبا من فيه الآفات تدفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني أنت في الحشر بلاغ مرحبا مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا sama-sama مرحبا يا نور عيني مرحبا
Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami dimuliakan Allah, kembali kita akan mendengarkan ceramah agama dari Ustadz muda kita, Ustadz muda yang jauh-jauh kita undang dari kota Suberjo, yang bernama Ustadz Ayub Safi'i bin Pak Suroto. Kepada Ustadz Ayub Safi'i bin Pak Suroto kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya. Saya kasih pantun dulu. Kuntilanak naik pesawat, cakep, jatuh nangkut di atas kawat. Jikalau para jemaah umat Nabi Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi waliyil ghaffar, wassalatu wassalamu ala nuril anwar, wasiril asrar wa tiryakil aghyar, wa miftah ibabi asar, Sayyidina wa maulana Muhammadin nabil mukhtari wa alihil athhar, wa ashabil akhyari adada ni'amillah wa ifdoli, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhina la biya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, yaitu Ustadz Muhammad Elmi beserta Umi beserta sekeluarga. Dan yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang ke majelis selawatan, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang saya sayangi para santri-santri Miftahul Huda, teman seperjuangan saya. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini, sampai menit ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, keselamatan, atau nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di Pondok Pesantren Miftahul Huda dalam rangka menghadiri salawatan. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan ke haribaan junjungan alam, yaitu putra Abdullah Bahati Siti Aminah, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kita jadikan beliau teladan dalam kehidupan ini dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka kita berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami, jemaah selawatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang yang mendatangi sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Seorang tadi mengadukan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang gelisahnya hatinya, tentang hatinya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan 3 amalan kepada seorang tadi, yang mana jikalau kita amalkan 3 amalan ini, niscaya hati kita akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita tidak akan gelisah lagi. Adapun amalan tersebut yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran ini termasuk pahala yang termasuk ibadah yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu ayat, satu huruf daripada kitab Al-Quran, maka yang mendapatkan 10 kebaikan atau 10 hasanah. Dan kata Abdul Mas'ud, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, dan mimnya 1 huruf. Maka jikalau ada seorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, maka yang mendapatkan 30 kebaikan. Begitu mudahnya hadirin untuk memperbuat kebaikan, tapi sedikit orang yang menginginkannya. Dan marilah sama-sama kita luangkan waktu kita 1 jam atau 2 jam atau 10 menit, 30 menit untuk membaca Al-Quran, supaya kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan kedua dari Abdul Mas'ud, cara mengatasi hati supaya mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendatangi majelis selawat seperti pada malam hari ini. Karena hadirin, dan kita wajib bersyukur di kampung kita ini ada majelis selawatan tiap malam minggu. Mungkin di satu kecamatan sudah janji, ataupun di satu kisaran nih, jarang setiap kampung itu ada majelis selawatan. Mungkin ada itu pun setahun sekali ketika Maulid Nabi. Di sini kita enggak setahun sekali, akan tetapi seminggu sekali. Makanya kita wajib bersyukur kepada baginda Rasulullah SAW. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, man sholla alaihi sholatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang salat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas kepadanya selawat 10 kali. Dan barang siapa yang salat kepadaku 10 kali, maka Allah akan salat kepadanya sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang salat kepadaku, kata Nabi, 100 kali, maka Allah akan salat kepadanya sebanyak 1000 kali. Di dalam kitab I'anat Thalibin dijelaskan, maksud Allah Subhanahu wa taala salat kepada hambanya yaitu makrunatu bita'jim, suatu kehormatannya, suatu kasih sayang atau kehormatannya diiringi dengan kemuliaan. Makanya jikalau kita ingin mendapatkan kehormatan, jikalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, jikalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka memperbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan marilah sama-sama kita luangkan waktu kita 10 menit, 20 menit, 1 jam, 2 jam untuk salat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan kepada Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang ketiga dari Abdul Mas'ud, cara mengatasi hati supaya mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendatangi majelis zikir. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka gampang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka memperbanyak mengingat Allah. Dan jikalau hati kita ingin mudah mengingat Allah, jikalau hati kita ingin tenang, maka berbanyaklah mengingat Allah. Jikalau hati kita gelisah, hati kita galau,
hati kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat maka ajaklah hati kita untuk mengingat Allah. Jangan mengingat dunia, jangan mengingat api, apalagi mengingat cewek. Karena hadirin, cewek ini jikalau kita bercewek hadirin, contohnya misalnya gini, bang malam minggu ya bang malam minggu ya. Nah, berarti laki-lakinya mikir, kereta, minyak kereta belum, paket belum. Nah, minimal kalau sama cewek 200 lah minimal, 200. Nah, bukan makin tenang, makin suntuk. Kalau nggak didatangi ceweknya nanti galau, putus lama. Putus, bingung banyak siapa lagi. Makanya ini jomblo kita tenang, karena hadirin jodoh kita udah ditakdirkan di lauh mahfuz hadirin. Rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, kapan kita mati udah ditakdirkan di lauh mahfuz ketika kita lahir. Makanya jangan cari cewek langsung lamaran, langsung menikah hadirin. Insya Allah. Mungkin dari demikian ceramah singkat malam ini ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adalah sana datang dari keberadaban kami pribadi. Kepada Allah kami minta maaf, dan kepada para jemaah kami minta mohon ampun. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada para jemaah kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu. Memang kata para ulama Bapak Ibu, biarlah kita menahan rindu sementara, berpisah-pisah sementara, tapi 10-15 tahun ke depan kita tersenyum melihat anak-anak kita. Ini Ustadz Ayub Sapi ini sudah lama juga mondok di Medan, pernah di Sungai Alim, pernah berpisah dengan kedua orang tuanya, termasuk saya meninggalkan kampung ini dari tahun 2002 hadirin mulia, 2002, 20 tahun kurang lebih tinggalkan kampung, dari tamat SMP sampai punya anak 3, baru balik kemari. Padahal saya anak satu-satunya orang-orang tadi. Orang bilang anak semata wayang, tapi orang tua saya belajar. Asal saya mau belajar, dukung, belajar, nggak apa-apa. Biar pisah-pisah sementara, rindu-rindu sementara, tapi 10-15 tahun ke depan kita tersenyum orang-orang tua kami. Daripada gabung-gabung, senyum-senyum, seneng-seneng sekarang, tapi 15-20 tahun ke depan kita menangis karena nengok anak kita kena pergaulan bebas, kena narkoba, kena hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dikaruniakan anak cucu keturunan yang solihin solihat, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit anak-anak jangan ribut, bentar aja Ustaz ngomong, pokoknya siap selesai. Nggak tahu siapnya, bisa 15 menit, 20 menit. Siap tertib insyaallah. Siap jadi anak solihin solihat insyaallah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang sangat agung. Malam ini malam 9 Zulhijjah atau malam Arafah.
walaupun Bapak Ibu yang lihat media sosial itu di saudara-saudara kita yang di Arab Saudi tadi sudah wukuf di Arafah. Loh, kita kok Arafahnya besok? Di Arab Saudi kok tadi? Makanya mohon maaf, ada sebagian saudara-saudara kita yang besok sudah takbiran Idul. Kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita punya dalil dan alasan. Cuma saya ingin sampaikan Bapak Ibu, biar kita nggak ragu, agar kita nggak merasa cemas, kita yakin dengan ajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Memang Bapak Ibu, Arab Saudi dengan Indonesia itu beda 4 jam. Duluan sini, ini jam piro ini? Jam berapa ini? Jam setengah 10. Berarti di Arab Saudi sekarang jam setengah 7, setengah 6, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 7 sekarang Bapak Ibu. Sana setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 6, setengah 7 di sana. Kita sudah jam setengah 10. Tapi ingat, sebetulnya bukan kita yang lebih dahuluan 4 jam, tidak. Arab Saudi yang mendahului kita 20 jam gitu. Karena matlaknya, tempat terbit mataharinya berbeda. Nah, kenapa kita Idul Adha hari Senin nanti? Karena di tanggal 29 Dzulqa'dah kemarin itu di ru'yah, dilihat bulan, nampak bulannya itu di hari Sabtunya, di Sabtu, Ahad, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru Idul Adha. Nah, dalam hadis Nabi menyebutkan, idza ra'aitum hilalal Dzulhijjah, kalau kalian melihat bulan hilal Dzulhijjah. Di hadis ini Nabi menyebutkan, apabila melihat bulan hilal, bulan sabit Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, wa aroda, dan kalian ingin kurban, falyamsik, jangan potong bulu, jangan potong kuku. Makanya Bapak Ibu yang niat kurban dari tanggal 1 kemarin disunahkan tidak memotong kuku, tidak memotong bulu. Kenapa? Semakin banyak bulunya, semakin panjang kukunya, ketika disembelih hewan kurbannya, semakin banyak ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika diru'yah oleh pemerintah Indonesia, tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuhnya di hari Sabtu. Berarti Idul Adha insya Allah jatuhnya di hari Senin nanti. Loh, tapi nengkono wis royo, iya, mereka matlaknya, tempat terbit mataharinya berbeda dengan Indonesia. 20 jam lebih dahulu daripada Indonesia. Makanya mereka wukufnya tadi di Arafah. Kita kapan? Besok baru hari Arafah. Tapi kita tidak menyalahkan saudara-saudara kita, tidak. Saya menyampaikan ini agar menambah keyakinan kita, agar enggak ragu-ragu dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, besok subuh kita sudah disunahkan takbir. Jadi disunahkan takbir. Ibu-ibu yang sholat di rumah sendiri, setelah sholat subuh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. Yang punya orang tua dibayangkan orang tuanya, yang punya anak jauh gak pulang-pulang dibayangkan anaknya, biar tambah sedih begitu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini anak-anak tolong dengarkan Ustaz, takbirannya jangan salah. Walillahilham, Pak Ilham pula dipanggil, untung gak datang ke masjid. Bukan walillah ilham, walillahil hamd. Tudal huruf kolkolah. Kalau dia wakaf mati atau dimatikan, dia ada kolkolahnya. Walillahil hamd, lillah walillahil hamd. Coba tes sama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, walillahil hamd. Hamd karena dal itu huruf qalqalah. Loh, tapi royoi hari Senin. Ya. Idul Fitri dengan Idul Adha berbeda. Di beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Kalau Idul Fitri itu Bapak Ibu, dalam bahasa agama kita namanya Aidus Sugro, hari raya kecil. Sementara Idul Adha ini Aidul Kubro, hari raya besar. Ini banyak kawan-kawan dari Pematang Siantar dulu yang lanjut belajar ke Yaman. Ada sebagian guru-guru saya dari Yaman. Itu mereka kalau cerita, ada yang tamatan Pakistan, India. Itu kalau di India, Pakistan, daerah Yaman, kalau Idul Fitri Bapak Ibu, malam takbirannya itu setiap masjid khataman Quran rata-rata sampai malam, sampai jam 12, jam 1, jam 2. Ini untuk menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Besoknya setelah sholat subuh, gak lama sholat Id. Setelah sholat Id karena malamnya begadang khataman Quran, setelah sholat banyak yang istirahat, dah bangun zuhur kayak biasa. Nanti lebaran keduanya, Idul Fitri keduanya, rata-rata sudah puasa 6. Iya, di Tarim Yaman begitu. Jadi 2 Syawal keadaan seperti Ramadan kembali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal selesai puasa 6 baru silaturahmi ke tempat ulama, silaturahmi ke tempat saudara. Itu keadaan Idul Fitri di negara-negara Islam. Tapi kalau Idul Adha meriah, setiap rumah potong kambing, ada yang potong lembu, ada yang potong unta, masak, setiap datang makan, asal datang makan, datang dijamu. Karena memang Idul Kubro, hari raya besar. Nah, kalau Idul Fitri takbirnya dari maghrib. Besok Idul Fitri maghrib mulai Allahu Akbar sampai kapan? Sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri selesai, habis. Kalau Idul Adha enggak, karena hari raya besar, takbirnya 5 hari. Kapan mulainya? Subuh hari Arafah. Itu besok bapak-bapak yang sholat di masjid, dibawa Allah setelah sholat salam Allahu Akbar. Sunnah hukumnya. Ibu-ibu di rumah setelah sholat subuh, zuhur, asar, itu dibawa takbirnya sampai kapan? Subuh hari Arafah 1, Idul Adha 2, 3 hari tasyrik. Berarti besok hari Ahad, Minggu, Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, Asar masih sunnah dan takbir. Begitu malam Jumat Maghrib sudah tidak sunnah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian orang-orang tua kami, besok itu hari Arafah. Jadi alhamdulillah saya lihat banyak anak-anak ngaji yang puasa. Senang saya lihat. Kalau dari kecil beginilah Bapak Ibu, kita biasakan menghidupkan sunnah, kenal dengan sunnah, insya Allah besar jadi orang yang cinta kepada sunnah Nabi Muhammad. Walaupun mereka jadi polisi yang cinta kepada Rasulullah, jadi tentara yang cinta sama Rasulullah, guru yang cinta sama agama, pejabat yang cinta sama agama, pengusaha yang cinta kepada agama. Karena orang-orang tua kami, pejabat 5, 10, 15, 20 tahun ke depannya mereka inilah. Kalau mereka ini kita bekali agama, jadi pejabat, jadi pemimpin, insya Allah aman. Tapi kalau gak ada dasar agamanya, jadi pemimpin pejabat bukan cinta kepada rakyat, tapi mengkhianati rakyatnya karena nggak ngerti nilai agama. Mudah-mudahan anak-anak kita doakan menjadi anak yang solihin solihat, amin ya rabbal alamin. Didukung Bu, didukung. Pak aku pek puasa, iya pak puasa wis lah, gue tak sama sakit sahur, puasa gak puasa pokoknya tak masak, di masa didukung. Saya lihat anak-anak ini Bu, sebetulnya mereka mau, anak-anak ini kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak-anak ini dilahirkan fitrah suci bersih, ibarat kertas putih. Anak-anak ini kita mau gambar apa mereka? Mau kita buat apa mereka? Fa'abawahu, maka ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, ayahnya yang menjadikan dia Nasrani, ayah ibunya yang menjadikan dia Majusi. Jadi orang tua ini mendukung betul terhadap keberhasilan anak. Aku mau puasa, jadi dipaksakan sahur, dibangunkan, insya Allah mereka berpuasa. Besok puasa sunnah Arafah. Sudah saya sampaikan kelebihannya. Man somahu, siapa yang puasa sunnah Arafah, kana kafaratan lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin, penghapus dosa, penebus dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedia puasa insyaallah. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian orang-orang tua kami, malam Idul Adha. Malam Idul Adha ini jangan disia-siakan. Kata Ustadz Ayub Sapi tadi keliling-keliling, jalan-jalan gak menentu arah. Itu malam Idul Fitri, Idul Adha, malam mulia orang-orang tua kami. Sampai Nabi sebutkan man ahya, siapa yang menghidupkan dengan amalan malam Idul Adha dan Idul Fitri, dia hidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan amal-amal, dengan ibadah-ibadah, maka hatinya tidak akan mati ketika seluruh hati mati. Seluruh hati ini nggak ingat sama Allah, tapi orang yang menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, hatinya tetap hidup mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalaupun kita nggak bisa buat banyak di malam Idul Adha, cepat istirahat, kemudian cepat bangunnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudiannya di hari Senin Bapak Ibu, sebelum kita sholat disunahkan mandi dulu. Mandinya pakai niat. Kalau bahasa Indonesia sengaja aku mandi sunnah Idul Adha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang jarang mandi itu saya itu udah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Loh Ustaz kok tahu? Bau ngerti. Wajar ibu. Wah ini ya Allah ya Rabbi, siap ngajar sesak. Tanya Umi kok sesak Mas? Ya lain baunya. 2 hari sekali baru mandi. Nah setidaknya nanti Idul Adha jangan lupa mandi sunnah Idul Adha.
untuk Idul Adha waktunya berbeda sama mandi Jumat. Kalau hari Jumat bagi orang yang berangkat Jumat itu sunnah mandi. Tapi kalau hari Jumat baru mendapatkan pahala mandi sunnah Jumat itu setelah terbitnya fajar. Masuknya waktu subuh sudah boleh sunnah mandi Jumat. Tapi kalau mandi sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu dimulai dari nisful lail, pertengahan malam, jadi jam 1 sore. Wah, gaya kembang mulai ya. Boy, enggak, maksudnya biar wangi begitu. Wah, mandi apa? Wih, kok mandi? No, enggak ngaji nih. Omongin Ustadz boleh, udah boleh. Kalau dari pertengahan malam, maksudnya orang-orang tua kami, mana tahu ba'da subuh nggak sempat sibuk. Nah, mandi jam 3 sudah boleh, jam 4 sudah boleh, sebelum subuh sudah boleh. Niat mandi sunnah Idul Adha, insya Allah mendapatkan pahala mandi sunnah Idul Adha. Yang berikutnya, orang-orang tua kami di Idul Adha ini, Idul Adha disampaikan disunahkan menahan. Aku nek suwi-suwi gak tahan pula iki Pak Ustaz, ngisep pula wetenge. Asal jam 6 ngisep asar dulu mau sorong subuh mandi sih. Nah, iki gak tahan gitu lagi khotbah suwi pula jam 8 baru siap. Wah, ini cacing ya, tolong lapar. Nah, kalau nggak tahan sebelum subuh makan dulu untuk mendapatkan sunnah menahan sebelum Idul Adha. Kemudian pakai pakaian yang paling bagus. Jadi pakaian yang paling cantik, mukena yang paling bagus, bapak-bapak baju yang paling bagus, lobe yang paling bagus itu dipakai. Salah satu sunnah Idul Adha memakai pakaian yang paling cantik, pakaian yang paling bagus untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berangkat dari jalan yang berbeda, diamalkan ini Bapak Ibu. Budale teko kini, mulai teko kini, gitu. Aku jalannya kursi tok, muter-muter lah dari belakang rumah orang. Wah, nanti ada buka apa dapurnya masuk. Mana tuh lagi masak daging, nah bisa nyicipi sikit begitu. Enggak, memang sunnahnya begitu. Berangkat dengan pulang dari jalan yang berbeda. Nah, kemudian orang-orang tua kami untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini sering disampaikan, diingatkan, karena sholatnya ini setahun cuma 2 kali. Kadang-kadang lali gitu. Gitu. Ada saya lihat rekaman video karena nggak pernah sholat. Allahu Akbar, makmumnya ruku. Allahu Akbar, rame-rame pula itu. Ya Allah ya Rabbi. Di daerah mana begitu, di tanah lapang? Karena mungkin nggak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau tahu. Pikir dia kayak sholat biasa aja. Imamnya kan nggak nampak, kan mungkin dia sholatnya pejam gini. Maka kalau dalam fikih itu sebetulnya kalau sholat itu terbuka Bapak Ibu, ojo merem ini. Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, sami Allahu liman, ceklok pula tak cicak nunggu tempat sujud. Allahu Akbar, pas kena sujudnya ini, kendingnya, jidatnya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kok lain pula Bu? Sunnah matanya terbuka begitu, lihat ke tempat sujudnya. Nah, imamnya Allahu Akbar, takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud dia. Ya Allah ya Rabbi. Berarti nggak pernah ngaji tentang sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha Bapak Ibu itu 2 rakaat. Lafaziyatnya musalli sunnatan li aidil adha rakaataini ma'muman lillahi. Tapi itu bukan niat ya, itu lafaz. Kapan niat sholat?
beriringan dengan takbiratul Allah. Di hati sengaja aku melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha sama seperti sholat-sholat yang lain, tetap sunnah membaca doa iftitah. Ini kadang-kadang mohon maaf, sebagian tempat yubar takbir langsung endang. Kadang-kadang kalau kita lama kayak ada yang ingatkan dari belakang, padahal sunnah tetap sunnah membaca doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Di semua kita pikir begini, mau di matan goyawat takribnya, mau di fatul mu'innya, bahwa ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha tetap disunnahkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Tapi agak cepat sedikit. Sampai wa ana minal muslimin baru Allahu Akbar. Sunnah takbir sebanyak 7 kali. Di antara takbir membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar sampai 7 kali. Allahu Akbar, baru baca Fatihah, baca surah, rukuk kayak biasa. Begitu bangkit dari rakaat pertama mau rakaat kedua, Allahu Akbar, itu nggak dihitung. Takbir berdiri itu belum dihitung, karena di rakaat yang kedua disunahkan takbir 5 kali selain takbir berdiri, berarti takbir berdirinya nggak dihitung. Allahu Akbar belum dihitung itu, baru Allahu Akbar 1, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 2, disunahkan takbir 5. Tapi ingat, takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di takbir di rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Dilaksanakan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berikutnya, orang-orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang punya kelapangan rezeki, sering disampaikan berkurban di Idul Adha. Bagi bapak ibu yang kurban, yang pertama dijaga niatnya itu karena Allah. Jangan niat dapat pujian, niat ingin disebut orang yang dermawan. Kalau kita beramal bapak ibu, niatnya dunia, akhirat nggak dapat. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, yang lain ikut. Maka di setiap kitab hadis, baik hadis terkecil, kitab hadis terkecil sampai kitab hadis terbesar, di matan Arba'in Nawawiyah, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, tetap pertama hadisnya, ayo anak-anak, innamal a'malu, terus wa innama likulli imri'in, semua hadisnya innamal a'malu binniat, innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala amal tuh dengan niat, dijaga niat, diperbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kemudian bagi bapak ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, yang kurban disunahkan untuk menyaksikan. Jadi dilihat hewan kurbannya, disaksikan ketika disembelih, karena dalam hadis Nabi menyebutkan, bersabda kepada Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, kau saksikan hewan kurbanmu, setiap darah yang mengalir daripada hewan tadi, dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang-orang tua kami dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menyembelih hewan kurban ini ada beberapa hal yang disunahkan. Yang pertama, disunahkan menghadapkan binatang tadi ke arah kiblat. Ini hukumnya sunnah, karena kiblat itu sebaik-baik arah. Kiblat
Ini semalam sudah dipraktekkan orang-orang tua kami di tanggal kemarin berapa itu? Waktu kiblat. Ini bayangan benda kan ada, dia bayangannya arah ke sana orang-orang tua kami. Karena kan matahari di sana, bayangannya arah ke sana. Itu maksudnya miringnya itu kita lihat. Jadi miring itu miring, itulah arah kiblat kita. Karena sholat wajib menghadap kiblat. Kalau sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Nah, kemudian ketika menyembelih disunahkan membaca bismillah, membaca takbir, selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir disunahkan untuk mendoakan orang yang kurban agar kurbannya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di dalam kitab fikih dijelaskan Bapak Ibu, untuk hewan kurban itu ada peraturannya. Dari binatangnya ada peraturan, nggak sembarangan binatang. Kalau sodakoh, binatang apapun yang halal boleh kita sedekahkan. Tapi untuk kurban nggak bisa. Kambing dan sejenisnya, lembu dan sejenisnya, kemudian unta dan sejenisnya. Cuma kambing, lembu dan unta. Yang lain nggak boleh. Kemudian umurnya ditentukan. Umurnya ditentukan. Mesti kalau kambing domba minimal 1 tahun. Selain kambing domba minimal 2 tahun. Kalau lembu minimal 2 tahun. Ada umurnya. Kemudian waktu menyembelihnya pun ada. Nggak sembarangan. Kapan? Menyembelihnya setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ini pernah kejadian orang-orang tua kami di Jakarta. Di satu pemerintah setempat tidak boleh kurban di masjid. Nggak boleh nyembelih kurban di masjid. Nyembelih kurban di RPH, rumah potong hewan. Loh, RPH terbatas, yang kurban banyak. Akhirnya setiap masjid mendaftarkan yang kurban sekian ekor. Mohon maaf, sebagian RPH berpikir ini kalau dari siap sholat Idul Adha baru disembelih, nggak terkejar ini. Dibuat cara Bu, Pak, dari malam sudah sembelih. Besok datang ngambil daging, datang ngambil daging. Kalau disembelih di malam Idul Adhanya, sebelum sholat Idul Adhanya disembelih, kurbannya tidak sah. Loh, jadi nggak dapat pahala? Dapat, tapi dapat pahala sodako biasa. Karena menyembelih hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha sampai asar hari tasyrik. Jadi hari Senin boleh, Selasanya boleh, Rabunya boleh, Kamisnya masih boleh. Jadi nggak mesti Senin aja. Jadi nyembelih kurban di Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Jadi 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha kan 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah itu namanya hari tasyrik. Kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi sampai hari tasyrik sudah boleh. Sampai hari tasyrik masih boleh menyembelih hewan kurban. Nah, terakhir orang-orang tua kami, dari binatangnya ditentukan, syaratnya ditentukan, termasuk orang yang makannya. Walaupun ada khilafiyah, ada sebagian ustadz-ustadz kita mengambil pendapat-pendapat boleh diberikan kepada orang non-muslim, tapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, yang banyak dipegang oleh ulama-ulama kita, terkhusus dalam mazhab Imam Syafi'i, daging kurban tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim. Pak, nggak enak lah Pak, awak kurban, tetangga awak. Loh, beli daging yang lain kan bisa. Nanti berikan kepada mereka. Kan nggak tahu. Loh, kalau sosial boleh orang-orang tua kami. Saling bantu, asal nggak berkaitan dengan akidah agama. Sosial boleh. Tapi khusus untuk kurban memang nggak bisa.
dalam kitab Bajuri, dalam kitab I'anatul Thalibin, itu ada satu orang guru saya, Ustadz Bambang, mengumpulkan satu kitab, dari berbagai kitab diambil bahwa memang daging kurban ini khusus untuk orang-orang muslim. Dia fatullah lil muslimin. Ini jamuan makan Allah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada mungkin sebagian ustaz-ustaz kita ngambil pendapat-pendapat lemah ya, tapi untuk berhati-hati orang-orang tua kami, ini diberikan khusus untuk orang-orang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi yang kurban-kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang belum kurban dimurahkan rezeki kita, kemudian di tahun-tahun yang akan datang kita insya Allah berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kehilapan dan kekurangan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan langsung kepada saya. Mudah-mudahan majelis kita ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Bapak Ibu yang datang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedekah, mudah-mudahan sedekahnya diterima Allah, dimurahkan rezekinya, dijauhkan daripada bala, dipanjangkan umur, kemudian disembuhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa orang-orang tua kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashdana. Wallahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadihi saqwati rabbina wa hadana. Wa izin tazazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والنا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعناها. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي العاجل مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.